Ada yang marah-marah masuk Islam? Enggak. Kalau misalnya marah-marah mungkin ada teman yang Kristen gitu ya, sempat itu sih ngupdate status kayak pakai kerudung aja kayak langsung kayak marah-marah gitu. Cuma saya gini, nggak apa-apa, yang penting kita berbuat baik dan kita sehat selalu. Sampai ya. marah-marah dia? Iya, sempat kayak ngomong gitu. Ngomong gimana ngedumel? Teman saya yang Kristen jadi berkurang gitu. Kenapa harus masuk Islam, kamu nggak percaya, iman kamu kurang gitulah Pak Ustadz. Marah-marahnya. Kita buka puasa dengan sayur laipat ini. Lihatlah mereka, para mu'alaf di pedalaman, berbuka dengan makanan apa adanya. Karena untuk beli beras saja mereka tidak mampu. Ayo, dukung kami dalam kegiatan Ramadan bersama para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia yang ada di pelosok Nusantara. 1. Kegiatan buka bersama para mu'alaf binaan yang tersebar di berbagai daerah pelosok pedalaman. 2. Kegiatan bingkisan Ramadan untuk para mu'alaf du'afa yang tersebar di berbagai daerah pelosok pedalaman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini di bulan Ramadan, dan ini dengan Mbak Marcelina Songkara datang kembali sesudah bersyahadat pada bulan yang lalu ya. Dan gimana, sudah senang di Islam atau mau kembali lagi? Udah senang. Nah, ini pertanyaan percandaan. Udah senang. Sudah senang di Islam. Hari ini puasa enggak? Insya Allah. Insya Allah puasa. Jawabannya udah bagus ini. Mu'alaf jawabannya udah bagus. Insya Allah begitu kan. Itu jawaban yang memang diajarkan di dalam Islam itu. Gimana ketika ada orang bertanya, Anda puasa hari ini? Jawabannya Insya Allah begitu. Oh iya. Karena kan kita nggak tahu kita sakit. Betul. Gitu kan. Bagaimana keluarga setelah tahu Mbak Marcelina Songkara sudah masuk Islam, bagaimana? Nggak apa-apa. Ngedukung juga, yang penting nggak fanatik. Pertama kan kita kan juga beda agama, ada yang masih Chinese, Buddha, ada yang masih Kristen juga, Katolik. Yang penting tetap berbuat baik, ikhlas sama keluarga, nggak fanatik. Itu aja sih pesan dari tante, dari mama. Dan Islam kan memang harus begitu, membuat orang lain nyaman. Islam. Iya, pesannya kayak gitu aja sih. Lo ini Cina Benteng, ya? Iya, kalau mama Cina Benteng, ibu. Oh, tapi Tangerang. Papanya beliau ini Cina Asli. Daratan. Iya. Langsung dari sono. Iya benar, ngubah WNI jadinya ibu. Terakhir angkatan papa kayaknya, kalau saya udah angkatan ke-8 ya, keturunan ke-8. Udah nggak ada nama Cinanya. Songkara namanya apa? Song, marganya Song. Oh, Song. Iya, Song. Terus yang tadi bilang nggak apa-apa masuk Islam, nggak apa-apa, yang penting kamu punya Tuhan siapa? Mama waktu itu. Oh, Mama? Iya kan, waktu pas kejadian itu saya langsung tembak aja ngomong, saya mau masuk Islam. Saya kaget banget. Yang serius loh? Terus iya beneran. Ya udah nggak apa-apa, yang penting punya Tuhan, tetap berbuat baik, ikhlas. Kalau misalkan itu gitu sih. Mama mendukung. apa? Mama Buddha, Kristen? Mama Kristen. Kristen ya? Iya. Oh, kalau yang Buddha tante. Satu gereja dulu sama. Iya, satu gereja. Terus kemudian sekarang perkembangan terbaru bagaimana? Jujur Pak Ustadz, saya ngerasa lebih tenang aja. Kayak misalkan dulu maaf Pak Ustadz kalau misalnya ada salah kata ya boleh perbaikin ya. Dulu kalau itu lebih khawatir, kayak misalkan kayak kakak, Lin minjem dulu dong uang 50.000. Nggak ada orang tanggal segini, tanggal dulu, kayak lebih khawatir buat besoknya. Cuma sekarang ya udah kasih aja. Terus tapi benar-benar kayak ada aja rezekinya Pak Ustadz, kayak dan pasrah. Iya, benar-benar kayak kalau rezeki ya kembali, kalau enggak ya iya, kayak sempat ada kejadian kayak kemarin, kayak mama, Lin beliin misal adik saya masih sekolah tas. Padahal saya nggak ada uang ya, bisa tapi jawab oke, iya, tapi
aduh uang dari mana ya, tapi jam 3 sore pas sorenya ada kabar telepon dari adik nenek ngabarin mau ngasih rezeki ibu. Lina, gimana kabarnya? Kemarin gara-gara tahu saya apa sih namanya, pas nenek sakit saya komunikasi, padahal sebelumnya belum ketemu karena jauh rumahnya, terus angkatan nenek jauh-jauh gitu loh ibu, jadi susah kan ya. Nah, pas dari situ, wah rezeki misel nih, langsung beli tas, jadi kayak nggak usah tiba-tiba ngasih nggak? Iya, gara-gara ingat saya karena saya ngejaga nenek saya. Lina gimana kabarnya? Lina kan udah baik ngejaga nenek, ada rezeki ini gitu. Jadi kayak sekarang tuh nggak khawatir sama rezeki, ada aja. Berbagi yang penting kita ikhlas, insya Allah. Ikhlas, yakin sama Allah. Iya, pasti ada. cepet itu juga, insya Allah kalau misalnya kita ikhlas Pak Ustadz. Lebih tenang Panggilannya aja sekarang. Mbak Marcel atau Mbak Michelle atau Mbak Lina atau mana? Yang mana? Michelle. Oh iya, kebetulan kalau abang saya kan namanya Michael, dia Ya. namanya hampir mirip ibu. Yang kedua Marcelo, yang saya Marcelina, nah adik saya Michelle. Nah, jadi hampir mirip namanya. Emang kalau orang tua itu suka kebalik ya kalau asing. Ya. Makanya MM semua. Tapi Cici dipanggil apa tadi? Lina. Ada yang panggil Michelle tadi? Iya itu Adiknya. adiknya. Ya, baik. Adik saya. Di depan saya ada juga ada Ustazah Etika Nurna, itu dia. Supaya masuk kamera juga. Apa namanya? Kita lagi masuk di bulan suci, Ya, bulan hari pertama. puasa. Ramadan. Harus sekarang puasa ya berarti ya? Tapi alhamdulillah Pak Ustadz Artinya Ini Ramadan. puasa. Ramadan pertama buat dia. Iya, Ramadan pertama. Ramadan pertama Cuman buat kalau masalah puasa saya udah belajar yang ke Senin Kamisnya itu. Oh iya. Semuanya ada. Iya, dia belajar. Dan kamu sudah belajar ya? Iya. Kalau sahur sendiri berarti. Iya, waktu itu mah sendiri aja Nanti udah. malam sahurnya sendiri. Kalau kemarin sih kan udah ada ipar sama kakak yang udah masuk Islam, Ibu. Ipar sama kakak Iya, kandung. kakak kandung yang pertama udah masuk Islam. Ipar itu yang kemarin nganterin ke saya, Iya, Pak Ustadz. Iya, udah Ya, masuk Michael itu sudah masuk Islam. Oh, Iya. ikut istri. Enggak, sebelum nikah udah masuk Islam juga. Dapat hidayah. Iya kayaknya ya. Tiba-tiba juga saya juga nggak tahu, udah taunya masuk Islam aja. Kalau saya kan ngomong dulu karena kejadian ya, jadi keluarga alhamdulillah udah tahu duluan sebelum saya masuk Islam. Berarti nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Berarti ibu ada 2 anaknya, mama yang Iya, Islam ya. Iya. Keluarga juga emang karena Chinese kali ya ibu ya, jadi udah banyak berbagai agama sih, kayak om udah Islam, ada yang Katolik, Kristen, dia berbagai agama mungkin keluarga dari papa karena dari Chinese kali Ya, ya. alhamdulillah ada yang Islam, tentunya kan mungkin belum ada. Iya, dari Islam. Kita malah ada yang Islam. Ada istilah begini, tahun ini dibangunkan petasan sama sahurnya dibangun petasan. Tahun depan semoga dibangunkan suami gitu kan. Oh iya. itu. Amin dulu aja ya ibu ya. Jadi, iya, aminin aja. Ya. Tahun ini dibangunkan petasan gitu kan sahurnya. Tahun depan semoga dibangunkan sama suami. Iya, amin, itu mah doa baik apa ya. Ada yang marah-marah masuk Islam? Enggak. Kalau misalnya marah-marah mungkin ada teman yang Kristen gitu ya, sempat itu sih ngupdate status kayak pakai kerudung aja kayak langsung kayak marah-marah gitu. Cuma saya kira nggak apa-apa, yang penting kita berbuat baik dan kita sehat selalu. Sampai ya. marah-marah dia ya? Iya, sempat kayak ngedumel gitu. Ngomong gimana ngedumel? Teman saya yang Kristen jadi berkurang gitu. Kenapa harus masuk Islam, kamu nggak percaya, iman kamu kurang gitulah Pak Ustadz, marah-marahnya. Jadi saya cuma nggak ambil pusing, nggak mau itu. Kamu jualan Yesus, kamu menjual Yesus. Iya, pakai bahasa kayak gitu. Iya. Nggak apa-apa, Widi, yang penting kita berbuat baik, kita sehat semua gitu. Nggak saya tanggapin marah-marah juga sih, yang ada ntar perdebatan jadi itu nggak enak. Kamu meninggalkan Yesus begitu kan? Kan gitu biasanya kan? Sama ada istilah gini, terutama di keluarga Chinese ya. Kamu boleh masuk agama manapun, tapi pokoknya jangan Islam. Ada. Sempat sih dengar, sempat dengar, iya. Sempat dengar. Itu hampir di semua keluarga Chinese ya. Iya. Kalau ada yang mau mualaf, kamu boleh masuk agama manapun, iya, tapi jangan Islam. Iya. Begitu ditanya alasannya, nggak jawab, nggak kasih tahu.
Gitu. Iya sempat dengar itu. Baik, kita lanjut. Habis ini sholat duhur. Kita lanjut lagi nanti habis sholat duhur. Saya mau ke masjid. Habis itu nanti kembali lagi ngobrol sama Mbak Marcelina Songkara sama boleh. sekalian wisuda ya. Iya, boleh. Wisuda habis ini sudah siap. Insya Allah siap. Sudah belajar banyak sepertinya ya. Pembelajar kan ini beliau sudah banyak tahu kisah-kisah Nabi, banyak tahu. Bahkan kisah-kisah yang orang Islam pun jarang tahu, beliau tahu. Iya, karena kalau misalnya kita ibu ya, saya baca sekilas sih, jadi kayak penasaran gitu ibu, gitu keterusan kok jadi banyak ya gitu, jadi kayak seru sendiri gitu, seru sendiri. Lebih enak saya mau nonton gitu ya, nggak bosan kalau misalnya baca buku agak kadang, ya lebih enak nonton sih. Kayak saya tahu yang dibantuin sama burung, saya cuma tahu yang itu, terus apa? Itu yang dibantuin sama burung itu burung kisah Al-Fil itu kan? Oh, kisah Al-Fil. Di surat Al-Fil itu kan? Iya. Yang tentara gajah, Iya, Raja Abraha itu kan? Yang mereka menyerbu Mekah, mau menyerbu Ka'bah kan begitu? Iya. Kemudian datang pertolongan dari Allah, yang Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad menyerukan, ya Allah, kalau aku memang punya ternak dan itu memang kalau ada apa-apa itu hewan ternakku, maka saya akan ikut-ikutan gitu kan, itu hakku, tapi itu Ka'bah adalah engkau yang punya ya Allah, maka biarlah engkau yang akan memberikan pertolongan, begitu. Akhirnya datanglah itu tentara burung itu kan, yang membawa batuan panas itu kan, sampai seperti gajah itu seperti plastik yang terkena api itu. Baik, alhamdulillah sudah sholat zuhur, dan tahun ini adalah tahun di mana Ananda ikut bergabung dalam komunitas training yang raksasa ini. Training raksasa ini training yang diikuti oleh jutaan, miliaran orang sedunia. Puasa ini. Dan training ini adalah yang membuat orang-orang non-muslim itu jatuh hati kepada Islam. Banyak yang penasaran, loh orang muslim nggak puasa ya, dan puasanya 1 bulan. 1 bulan nggak kaleng-kaleng. Kalau puasa yang lain kan masih boleh minum jus. Oh iya, boleh minum jus. Ada teman-teman Kristen Katolik itu kalau puasa boleh minum. Saya bilang yang penting nggak makan. Kalau boleh minum jus boleh nggak? Boleh kata. Teman saya orang itu ya, Hindu kan. Kita biasa nongkrong bareng, ngajak ke ini ke mall, kopi kan. Bilang saya puasa. It's okay, just drink. Maksudnya nggak apa-apa, kamu nanti drink aja, nggak usah beli makanan. Biasanya kan kita pesan. Iya. Karena bingung lagi, drink. Ya saya bilang I'm not allowed to drink during fasting. Baru dia tahu, jadi kamu puasa nggak makan nggak minum, dia baru sadar dia. Kalau di agama saya masih boleh minum, ya boleh, enak juga ya. Jadi kalau sekarang ya, kalau ada teman-teman yang berpuasa, tanyakan Anda puasanya puasa agamanya apa gitu kan? Nah, kalau selain agama Islam dan Yahudi itu puasanya aneh-aneh. Iya, beragam-ragam. Iya. Sama dengan Yahudi Islam, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kalau yang di tempat lain kayak tadi, I'm fasting, but I can drink, I can drink cafe. Itu boleh. Jadi yang penting saya nggak makan. Loh, ya nggak lapar, nggak ada bedanya dengan puasa kan. Sama aja ya. Ya. Ananda nanti akan menemui, karena ini Ananda adalah tahun pertama menjalani puasa Ramadan, dan Ananda akan menemui satu kelucuan-kelucuan ya, hal-hal yang unik. Contoh biasanya ada mualaf-mualaf itu cerita-ceritanya itu kalau sudah menjalani puasa pertama, hobinya itu buka tutup kulkas itu. Buka tutup kulkas. Buat ngadem? Enggak. Ini apa namanya, menunggu azan maghrib. Jadi kalau pas puasa azan maghrib itu sangat ditunggu. Sangat ditunggu. Buka Kalau tutup. yang kan nggak ditunggu. Buka tutup. Kulkas dibuka tutup gitu kan.
Oke. Adan. Serbu gitu ya. Serbu. Makanan itu dikoleksi Bu sebanyak mungkin. Padahal nggak dimakan. Iya. Nanti begitu maghrib nggak dimakan itu. Nyicipin dikit biasanya ya. Iya, kenyang cuma duluan. dia itu dalam pikirannya itu dia bermimpi akan saya nanti akan makan ini, makan ini, makan ini. Itu makan sekali udah kenyang. Oh iya benar-benar. Maksudnya aduh lapar banget nih, mau beli ini, mau beli itu gitu ya. Waktu sebenarnya bos saya non muslim, jadi dia sudah menyediakan makanan ini dia makan. Ayo aku makan. Belum ada Mbak, kurang 5 menit. Alah kurang 5 menit aja kok nggak apa-apa tuh ya ditoleransi kan. Apa bedanya bagi dia? Oh iya. Pasti kok kurang 5 menit aja kok ribet amat kan rulesnya saya. Iya. Dulu Ananda kan Katolik ya? Kristen Protestan. Oh, bukan Katolik ya? Oh, bukan. Bukan. Oh iya, Nggak ada Kristen puasa? Protestan. Oh iya, Kristen Sebenarnya Protestan sih dulu. kayaknya ada puasa, cuma saya nggak ngikutin Ibu. Kayak puasa puasanya pas dari Paskah sama yang apa sampai kenaikan Yesus Kristus Oh, tuh. Rabu itu. Iya, Rabu kayaknya ke Katolik deh, cuma kayak Oh, iya. dari yang Jumat Agung sampai ke kenaikan Kristus itu kita Oh, iya, puasa iya, iya. 40 hari 40 40 malam. harinya itu. Iya, 40 hari 40 malam. 40 hari maaf. Sampai kenaikan Yesus Kristus. Iya, puasanya itu cuma saya nggak pernah ngikutin. Cuman tadi puasanya itu ya sekedar puasa, yang mau yang enggak gitu. Iya, benar. Dan puasanya juga boleh minum kok itu. Iya ya. Boleh kok itu, boleh minum. Asal jangan makan kan begitu. Itu ada pantang. Iya. Saya pakai pantang. Pakai Puasa pantang. apa itu? Jadi selama sebulan pantang makanan yang kita sukai. Misalnya kita suka daging, kita jangan Puasa makan. pantang. Oh gitu. Lebih kayak diet mungkin ya. Iya. Nah, itu ajaran agama. Oh gitu. Tapi kalau di Kristen itu mau Anda puasa, mau Anda tidak, dosa Anda sudah ditebus. Mau ke gereja mau nggak apa-apa. Kan dosa sudah ditebus nih. Iya. Sudah ditebus oleh Yesus dipikul di kayu salib kan begitu. Nah, Anda puasa juga boleh, nggak puasa juga nggak apa-apa kan begitu. Jadi aturan puasa itu juga sampai sekarang dipertanyakan yang di Kristen tuh kan. Dan yang ngikutin juga, Beda-beda. yang ngikutin juga nggak tahu kan siapa yang ngikutin nih kan, kan begitu. Nggak ada kepastian. Kalau di Islam kan sudah pasti fix Ramadan, Dunia semua. Anda harus Puasa, semua puasa. puasa. Di Amerika, dimanapun dan selalu suasananya ramai. Wajib pokoknya. Dan ya. pahalanya juga nggak kaleng-kaleng kan? Nggak kaleng-kaleng loh, dijamin masuk surga loh itu orang-orang. Puasa subuh ya, Oke. bukan puasa tapi kelakuannya masih nggak benar. Benar puasa itu kan Harus, kita juga harus baik. harus baik, Bukan iya, dari dosa. benar. Itu puasa. Yang lalu kan saya tadi ceritakan bahwa saya posting dulu Ananda bersyahadat sama saya dulu kan. Bunda di Aussie. Iya ya. Ustazah Eti di Aussie. Oktober gitu sekitar ya. September akhir ya, Pak Ustadz. September akhir, September ya. akhir. Saya awal pertengahan sampai Oktober aja saya di Aussie. Iya. Terus kemudian saya posting foto kan. Pap. Foto, terus video kan. Ada video. Nah, di situ foto, posting, terus kemudian ada komentar. Ternyata ada sahabat saya itu. Situ. Semoga jadi menantu saya katanya. Aminin aja ya. Jodoh kita kan Iya. tahu ya Pak Ustadz ya. Nah, pertanyaannya banyak yang bertanya, Ananda sudah punya calon atau belum? Belum sih untuk saat belum. ini. Para pemirsa semuanya belum. Saya ini sebagai promotor. Ya. Promotor mempromosikan. Saya dapat pahala juga. Iya. Ya. Iya. Saya udah berapa orang yang saya apa namanya, nikahnya, yang saya link saya gitu kan, kemudian akhirnya berjodoh. Alhamdulillah. Ibadah paling lama soalnya ya nikah. Ibadah paling lama. Itu ibadah paling lama itu. Iya. Ibadah paling lama. For the rest of your life. Mereka for the rest of your life kan beribadah terus. Pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama dan ibadah yang paling menyenangkan. Jadi kalau ada muncul framing, jangan nikah, kalau nikah tuh nggak enak, atau mungkin itu dia personal ya, personal, mungkin dia dapat jodoh yang nggak tepat kali ya, sehingga dia memunculkan narasi-narasi yang lebih baik tidak usah menikah, sudah bahagia, sudah cukup kan begitu. Tapi itu hanya 1-2 kan, personal, nggak semuanya. Jumlahnya itu nggak banyak, dikit. Adapun yang kenyataannya itu
pernikahan itu adalah ibadah yang menyenangkan, ibadah yang paling lama dan menyenangkan. Itu dia. Nanti Ananda memang sunnahnya manusia itu kan berpasangan. ya, semoga Ananda dapat jodoh yang soleh, jodoh yang baik, kan begitu. Terus kemudian ini tentang kita saling ngobrol ya, tambah-tambah ya, semoga jadi bekal. Soalnya sekarang muncul narasi-narasi baru yang memojokkan Islam supaya orang-orang yang sudah mu'alaf ini kembali lagi pulang ke agama sebelumnya, gitu. Jadi dinaikkan lagi narasi-narasi yang sejak tahun 80-an, tahun 90-an dulu dimunculkan, sekarang dimunculkan lagi. Ya. Ada lagi ya. Contoh, Islam dituduh sebagai agama perang. Islam dituduh sebagai agama yang menyukai kekerasan. Islam dituduh sebagai terorisme. Mereka biasanya pakai dalil ayat dari Al-Quran. Dan itu memang ditunjukkan untuk tujuan memurtadkan kembali orang-orang yang sudah mu'alaf tadi. Supaya ayo, itu bukan tempatmu Islam itu. Kau kembali lagi gitu. Nah, contoh saya tunjukkan Ananda ya. Ananda baca ya. Iya. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 191. Bunyinya begini. Ini seperti pendeta Saifuddin Ibrahim. Itu selalu menyampaikan itu. Termasuk kemarin terakhir dipakai narasi ini oleh Ade Armando dan Kumaila itu. Dalilnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Artinya sudah tahu belum? Belum pernah dengar ya. Nah, ini saya kasih tahu supaya Ananda tidak kaget. Kalau sampai muncul narasi ini dimunculkan lagi, Ananda dengar, Ananda supaya tidak kaget. Coba Ananda, saya tunjukkan ayatnya. Al-Baqarah ayat 191 ya. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Sekali lagi, satu kali lagi. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Nah, itu akhirnya stop dulu, ditutup dulu, tapi dikasih batas. Nah, coba persepsi Ananda langsung bagaimana? Saya kepingin tahu respon Ananda bagaimana. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Coba Ananda bagaimana responnya? Coba respon Ananda bagaimana? Iya kayak, kalau misalnya itu udah kayak keras banget ya, dibunuh-bunuh gitu. Tetapi ayat itu ternyata belum selesai. Itu ayat potongan. Iya. Jadi ayat itu dibaca cuman satu penggal saja. Padahal ayat itu masih panjang kan tadi? Udah orang salah mengartikan. Nah, coba dibaca semuanya dari awal. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, dan perangilah mereka, demikianlah balasan bagi orang kafir. Lanjutnya lagi. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lanjut lagi, bawahnya lagi. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. Jadi perintah Allah itu kalau mereka menyerang kita, baru kita perang membalas. Kalau mereka berhenti, oke. Kita ampuni, kan begitu. Kita juga harus berhenti, kan begitu. Nah, zaman dulu, zaman Rasulullah itu selalu umat Islam itu, Nabi Muhammad dan semua umat waktu itu menjadi umat yang terzalimi. Selalu diserang. Ada gitu. Coba pasukan Badar berapa jumlahnya? 300. Coba caranya begini. Saya ajarin ya. Caranya begini. Ketik di Google itu formasi, coba di situ. Formasi Perang Badar. Perang Badar merupakan perang pertama yang dipimpin Nabi Muhammad yang terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar dikenang sebagai pertempuran besar yang melibatkan kaum muslim bertempur melawan pasukan Quraisy. Faktanya perang ini secara logika sulit untuk dimenangkan. Enggak, yang berapa jumlah total kaum muslimin? Karena tentara muslim hanya memiliki 330
313 orang. Terus 8 pedang, 6 baju besi, 70 unta, 2 kuda. Sedangkan Quraisy lainnya memiliki lebih dari 1.000 orang, 600 orang bersenjata lengkap, 700 unta dan 300 kuda. Iya. Berarti secara logika, banget, ya. Secara logika, siapa yang diserang, siapa yang menyerang? Berarti yang si Quraisy-nya yang menyerang si Iya, ini. dengan bala tentara lebih banyak. Lebih banyak. Kan tidak mungkin. Iya. Yang pasukan kecil menyerang pasukan besar Iya, mana coba? Iya, nggak mungkin iya. Itu namanya Udah menantang kan? Selalu begitu, termasuk perang Uhud ya kan? Jumlahnya berlipat ganda, lebih banyak yang pasukan Quraisy. Perang Khandaq dan seterusnya, selalu perang begitu. Jumlah kaum muslimin lebih sedikit karena memang kaum muslimin selalu yang diserang kan begitu. Nah, kembali ke ayat tadi. Ayat tadi Allah memerintahkan engkau kalau berperang boleh membunuh begitu. Kalau engkau diserang ya sudah lawan gitu loh. Nah, waktu itu muncul pertanyaan ya para sahabat. Ya Rasulullah, boleh nggak kita perang membunuh? Nah, akhirnya dengan pertanyaan gitu, berdosa nggak kalau kita perang membunuh orang? Kan begitu. Muncullah ayat itu untuk peneguhan supaya kalau perang ketika Anda diserang oleh musuh ya, orang-orang kafir Quraisy tadi menyerang, ya sudah, kita membalas, kita membela diri namanya. Membela diri, maka diperbolehkan membunuh. Karena kalau di perang, kalau tidak dibunuh kan, kalau tidak membunuh, kau akan dibunuh. Iya. Kan begitu. Perang boleh hanya untuk membela diri. Iya. Iya. Ya, defense, bukan untuk menjajah, tidak boleh. Kayak Indonesia dijajah Belanda, di mana nggak boleh. Perang itu kalau kamu harus membela diri, sudah perang Islam. Betul. Jadi kalau Ananda tadi baca ayat tadi kan bagus kan tadi. Selanjutnya tadi kan. Nah, kalau mereka berhenti ya sudah, Kita Allah berhenti. Maha Pengampun kan begitu. Kita juga berhenti kan begitu. Jangan menyerang kepada mereka kan begitu kan. Kita menyerah ya jangan. kita juga nggak boleh menyerang duluan kan, dan seterusnya. Ayat itu bagus, indah kalau dibaca semuanya kan begitu. Nah, itu Islam biasanya di framing dengan narasi-narasi yang potongan-potongan kayak gitu. Agama yang paling pesat di dunia sekarang dua, agama Islam sama agama yang tidak ada agama. Ateis. Apa coba? Iya, ateis. ateis. Dua ini yang paling tercepat ini. Satu Ateis Islam, juga semakin banyak. Semakin banyak, Islam semakin banyak. Yang lain-lain agama lain turun. the fastest growing religion, Bunda. Ya, Ananda sekarang bagaimana? Lebih cinta kepada Yesus atau seperti apa namanya, merasa meninggalkan Yesus, atau merasa lebih cinta kepada Yesus setelah masuk Islam ini? Kalau itu Nabi Isa ya, kalau saya Iya, Nabi Isa. Cinta mah tetap masih cinta karena kan Nabi juga ya. Betul. Nggak ninggalin. Betul. Harus kita cintai. Kalau nggak cintai kita nggak sah. Jadi nggak ninggalin juga kita ya, masih itu. Umat Islam ini tidak pernah meninggalkan Yesus dan tidak pernah membenci Yesus. Iya. Ini Ananda, saya kasih kisah ya. Saya kasih kisah. Ada kisah nih, orang, mohon maaf ya, kisahnya agak kriminal. Ada orang di dalam rumah itu dibunuh oleh sahabat-sahabatnya. Dibunuh, disiksa di situ. Disiksa dulu, habis itu mati secara perlahan-lahan. Terus kemudian ada seseorang namanya misalnya namanya Baron misalnya, Baron ya. Si Baron ini temannya yang korban tadi itu. Temannya korban. Baron ini lalu bertepuk tangan berbahagia atas kematian si sahabatnya yang tadi itu, yang disiksa di dalam rumah tadi itu, dalam kasus kriminal tadi itu. Pertanyaannya, saya tanya kepada Ananda, Baron ini cinta atau tidak cinta kepada si orang yang dibunuh tadi? Nggak cinta. Nggak cinta. Karena dia senang dengan kematiannya ya. Betul. Nah, sadar nggak waktu Ananda masih Kristen dulu? Ananda kan termasuk golongan orang-orang yang bergembira atas kematian Yesus. Ada itu terus. Seneng juga ya, karena kan kita diselamatin ya, bahasa kasarnya ya Pak Ustadz ya. Iya. Kita diampunin dosa, diselamatin, seneng jadinya. Iya. 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 Pertanyaan saya, dia cinta nggak sama orang yang mati tadi di kayu salib itu? Aslinya ya.
Berarti nggak cinta ya karena kita seneng ya gitu. Iya, itu dia. Itu dia. Iya. Jadi kita ini sampai sekarang bertugas untuk meluruskan apa-apa yang bengkok. Jadi apa yang bengkok selama ini dibengkokkan sengaja, ayo mari kita luruskan bersama-sama. Karena menegakkan akal sehat itu sama seperti menegakkan tiang basah. Begitu Ananda. Nah, mari kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang mendapatkan ya di depan Allah itu mendapatkan julukan sebagai orang-orang yang juara satu, mendapatkan hadiah dari Allah akal sehat. Ya. Ketika dulu Ananda termasuk golongan itu, tadi jawabannya kan benar. Nah, ketika Allah dulu bagi-bagi akal sehat, siapa yang mau akal sehat? Ananda, saya gitu kan. Nah, yang nggak ngacung itu, yang nggak ngangkat tangan itu, yang bingung, cinta nggak ini orang? Itu. Iya ya. Nanda mau setoran hari ini? Boleh. Iya, mau ini akan kita saksikan bersama. Beliau akan wisuda ya, untuk sertifikasi mu'alaf. Kalau ini kurang apa namanya, kurang nangkep saya karena ada bocil juga Pak Ustadz. Caci, jadi juga bingung, kurang jelas juga. Bocil anaknya kakak ipar. Kakak ipar itu yang kemarin. Kok lebih seneng kok ke Cici? Saya, ya. mungkin karena bisa ngebawanya kali ya Pak Ustadz ya, makanya senang sama saya. Iya, saya pergi aja mereka pada nangis sudah. Ini kan ada mamanya dulu, terus ada Ananda kan. Iya. Saya lihat waktu datang ke sini, si anak-anak kecil-kecil itu ke saya semua. Iya, ke Mbak Lina ya kan. Loh, berarti sudah punya anak ini kan begitu. Loh, mana suaminya kan begitu. Saya mau nanya nggak enak, mana suaminya gitu kan. Untungnya saya nanya, ini putranya siapa gitu kan. Nah, baru bilang, oh putranya si Mbak ini kan begitu. Oh berarti ini bukan ibunya kan begitu. Iya. Karena mungkin saya enak ngebawa anak kecil ya, jadi mereka pada senang sama saya. Iya. Kalau anak kecil kan yang penting kita ngenakin dia, ntar dia juga balik ke kita. Cici gitu. Buat yang mau cari menantu, ini keibuan. Saya promosikan ya. Kalau saya kan nenek-nenekan. Nenek-nenekan. Iya. Baik, sudah siap? Insya Allah siap. Keibuan, kenenekan. Bercandanya Ustazah Eti begitu. Beliau suka mempercandai dirinya sendiri. Baik, silakan. Mau dari mana mulainya? Dari awal sholat ya, Pak Ustadz. Cuma saya belum jelas omongannya, yang penting bacanya aja. Nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat dulu ya Pak Ustadz ya. Zuhur usyali farda zuhuri arbarakati mustaqbilal kibati adalah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Allah. Saya lupa, saya ini aja kira-kira. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting bacaannya. Saya ingin tahu bacaannya. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asyila. Ini wajhatu wajhiya lillahi sifata rasyamawati wa arda hanifan muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Inna syalati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Stop ya. Kan itu sudah selesai kan? Ya. Lanjut. Sekarang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti sambil bacaannya diperbaiki lagi ya. Makhrajnya. Tapi Ananda ini sudah sangat sangat bagus ya, sangat bagus. Hafalannya bagus ya, tinggal makhrajnya dibenarkan. Bacaannya ya Pak Ustadz. Terus kemudian surat pendek. Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abud ya. Lakum dinikum waliya din. Coba diulangi lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. Pelan-pelan enggak apa-apa, jangan cepat-cepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abatum wala ana abidu ma wala antum abiduna wala antum abidu nama abud lakum dinikum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Top, mantap.
Sekarang bacaan ruku. Allah. Akbar. Subhanallah rabbil azimi wa bihamdihi. Subhanallah rabbil azimi wa bihamdihi. Subhanallah rabbil azimi wa bihamdihi. Ya, kalau bacaan terakhir itu kalau ada huruf ya, huruf terakhir itu dibaca hilang. Kita bahasanya bahasa sederhana aja ya. Dibaca hilang sehingga suaranya itu dihilangkan menjadi paten. Contoh subhana rabbiyal azimi wa bihamdih gitu. Huruf akhirnya sama seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belakangnya sama seperti kan bismillahirrahmanirrahim kan begitu kan. Mi-nya nggak perlu dibaca, dibaca paten. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kan sama seperti tadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdih begitu. Di huruf akhir enggak ya? Sekarang berdiri dari ruku. Sami Allah liman hamidah. Iya. Rabbana lakal hamdu. Rabbana. Rabbana lakal hamdu min Rabbana walakal hamd ya. Rabbana ya. Rabbana walakal hamd atau kalau hafal lanjut apa? Coba. Coba ya. Rabbana lakal hamdu min samawati wa min ardi wa min ma sita min syai'in badu. Sudah, lanjut. Sekarang sujud. Subhanallah rabbiyal Subhana rabbiyal Allah wa bihamdi. Subhanallah rabbiyal Allah wa bihamdi. Ya. Subhanallah rabbiyal Allah wa bihamdi. Enggak pakai subhanallah. Ya, subhanallah rabbiyal Allah wa bihamdi. Mantap. Diulangi lagi. Sujud Subhanallah rabbiyal Subhanallah rabbiyal. Enggak pakai subhanallah. Jadi gini supaya Ananda ingat ya. Kata subhanallah berarti artinya maha suci Allah ya. Kalau Rob itu artinya Tuhan. Jadi Rob maha suci Tuhan ya. Dan seterusnya. Jadi ini Allah itu sudah diganti kata Rob tadi itu. Ada penggantinya. Nggak usah double ya. Nggak usah double. Kalau berarti kalau Rob jadi subhana Rob. Subhana Rabbiyal. Ya. Coba ulang ya Pak Ustadz ya. Subhana Rabbiyal ala wa bihamdi. Subhana Rabbiyal ala wa bihamdi. Subhana Rabbiyal ala wa bihamdi. Ya. Mantap. Sekarang duduk di antara dua sujud. Rabbik firli warhamni warsburni warfani warzukni wahdini wa'afni wa'fu anni. Top. Ya. Afini wa'afini. Ya. Kemudian sujud lagi. Coba membiasakan apa-apa. Subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Top, mantap. Sekarang tahiyat, duduk tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut at-taibatul lillah. Coba diulang lagi pelan-pelan enggak apa-apa. At-tahiyatul mubarakatus salawatut at-taibat. Enggak pakai at-taibat. At-taibat langsung. Coba saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu langsung nyambung dia. Coba maksudnya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shalaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Iya, alhamdulillah. Sekarang sudah tinggal salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulus, mantap. Dengan sangat luar biasa.
nilainya A+. Ukuran seperti ini A+ loh. Karena apa? Karena mu'alaf itu untuk menghafal seperti ini itu perjuangannya luar biasa. Perjuangannya luar biasa kan? Iya. Dari kecil kan udah terbiasa. Iya. Nilainya pemirsa ini nilainya A+. Masya Allah. Karena perjuangannya ini saya tahu ini perjuangannya luar biasa. Tinggal nanti Ananda mengkoreksi sendiri, menyempurnakan lagi dengan cara apa? Murojaah namanya. Murojaah itu mengcross check lagi bacaannya. Oh ya. Apakah bacaan saya Dari YouTube ya? dari YouTube boleh, ya kan? Atau dari buku boleh, buku atau dari boleh nanya ke saya atau ke Ustazah Eti boleh, ya. Nanti tinggal atau ke Ustazah Maslahah juga boleh. Jadi nanti disempurnakan sendiri. Iya. Begitu. Nah, kalau misalnya Ananda ada persoalan apapun tentang apa ini nanti hukumnya apa, hukumnya ini apa, bisa nanya ke siapapun bisa. Kami akan jawab dengan tuntas. Begitu. Keep in touch. Dekat ke silaturahmi. Itu sudah dekat. Iya, dekat ya. Baik, selamat Ananda sudah berhasil wisuda ya. Wisuda. Wes udah. Wes udah. Dan nanti KTP tinggal diganti ya. Oh iya, KTP tinggal diganti. Ganti menjadi Islam. Ganti apa Kang? Sekalian ganti foto juga. Nanti ke Dukcapil. Di Dukcapil. Sampaikan ke Dukcapil saya mau ganti foto. Karena kalau Ananda tidak mengajukan foto baru, nanti foto lama yang terbit. Langsung sekalian ya. Karena foto itu langsung auto dari sistem. Iya. Sistem Dukcapil itu langsung muncul dia. Kalau tidak mengajukan foto baru request, maka tidak akan muncul lagi foto baru. Berarti ngurus kakak dulu ya, kakak baru KTP-nya Ibu ya. Iya. Waktu itu saya mendapatkan informasi dari Ustazah Maslahah. Kan waktu itu ada Zoom ya, Zoom meeting dengan Ananda dan seterusnya untuk pelatihan ya, pembelajaran. Kemudian beliau menyampaikan begini, minta tolong dibantu di cross check kan itu bagaimana kondisi Ananda Marcelina Songkara itu, karena waktu Zoom meeting itu kok tiba-tiba banyak anak kecil langsung seperti merampok gitu kan. Banyak anak kecil seperti merampok katanya. Ada masalah apa dia kan begitu. Terus tiba-tiba Zoom meeting itu hilang gitu kan dan seterusnya. Ada masalah apa? Saya bilang, Ustazah, si Mbak Lina itu, Ananda Marcelina Songkara itu bukan ada masalah apa-apa. Dia memang disukai anak kecil, saya bilang begitu. Saya tahu tuh dari awal pensyahadatan dia itu memang sudah disukai anak kecil. Nggak bisa konsen, jadi pelatihan Nggak begitu kan. Saya, Bu, pelatihan sebentar aja dirampokkan anak kecil dia nih. Sama saya kalau sini juga itu udah. Iya, apa itu Ci? Gitu. Kan kita juga ngejelasin ya. Dan juga anak kecil kita ngejelasin baik-baik. Memang anak-anak kan polos. Iya. Saya juga gitu. Kalau saya mute langsung. Kalau enggak ada yang Sebentar, saya minta tolong Ananda unboxing ya. Unboxing. Ada giveaway. Oh, Masya Allah. Unboxing. Ini namanya parfum Ayah Sofia. Nah, sudah terdaftar merek. BPOM sudah terdaftar dan kemudian untuk izin edar juga sudah terdaftar. Sebentar. Baru itu Pak Ustadz? Baru. Nah, ini ada 3 varian. Nah, varian yang pertama ini Konstantinopel. Ada varian Alexandria. Ada varian namanya Kapadokia. Ini. Nah, Ananda, saya kasih hadiah ini Konstantinopel. Nah, Konstantinopel. Tapi saya minta tolong direview ya. Oh, direview. Ini di unboxing ya. Ini Sofia Konstantinopel. Iya. Didorong. Oh, didorong, maaf. Wah, cantik banget. Coba ditunjukkan ke kamera. Nah, ya. Kita buka ya. Cantik banget. Eksklusif sekali. Iya ya, Masya Allah. Coba minta tolong disemprotkan. Semprotkan dulu ke tangan. Di sini ya, di tangan kalau ya. cocok disemprotkan ke semua baju. Ya, kalau cocok. Ya.
coba. Enak, manis. Ya. Manis banget, Masya Allah, Pak Ustadz. Seger wanginya. Kalau cocok, maka Langsung. saya nanya, ini cocok nggak? Cocok atau nggak cocok? Cocok. Ya, kalau cocok, minta tolong disemprotkan ke... Wanginya manis, seger banget. Enak ya? Masya Allah, kecium, Pak Ustadz, wangi banget. Ya. Siap untuk traveling. Iya, duh. Untuk traveling ya dia, mungil kecil. Ya. Cakep banget, praktis banget, iya. Travel size ya, simple banget, elegan wanginya, cakep, mewah. Wow. Terima kasih banyak Pak Ustadz, Ibu, terima kasih. Saya mau nanya, ini wanginya pasaran atau berkelas? Berkelas. 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 Saya baru nemuin wangi ini Pak Ustadz. Belum pernah? Belum pernah. Belum pernah. Ya. Memang ini aromanya diracik khusus ya untuk aroma itu Ayasofya. Iya. Jadi aroma ini di riset, memang rumus-rumusnya dipakai untuk merek Ayasofya yang varian Konstantinopel itu. Yang berbeda dengan Dengan semua parfum yang ada, tidak ada. Jadi soft banget loh. hanya ini. Terus kemudian aromanya sudah kami daftarkan ke BPOM. Jenis aromanya, kandungannya, racikannya, semua rumus-rumusnya sudah kami daftarkan ke BPOM. Dan belum pernah ada aroma yang seperti ini. Iya, wanginya soft, mewah, enak, seger. Okay. Terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Sama-sama. Ibu terima kasih. Biar berkah. Komentar, berikan komentar. Komentar. Karena saking bagusnya saya bingungnya berkata-kata Pak Ustadz ya. Enak wanginya bener Ibu. Elegan, soft. Iya, rekomen banget ini. Variannya varian Konstantinopel. Makanya nih kalau misalnya nyari yang seger, yang kalem, yang soft cocok banget. Itu warnanya warna hitam ya? Warna hitam bener banget. Warna hitam. Ini hitam. Oke. Travel size, praktis banget. Taruh di kantong kayak juga oke Ibu ya. di tas juga. Iya, di tas, di pouch. Ini enak banget ya. Cantik banget. Kita buka ya. Cantik banget. Eksklusif sekali. Iya ya. Masya Allah. Enak, manis. Iya. Manis banget, Masya Allah. Ustadz, seger wanginya. Enak ya? Masya Allah, kecium, itu wangi banget. Mungil kecil. Ya. Cakep banget, praktis banget, iya. Travel size ya. Simple banget, elegan wanginya, cakep, mewah. Karena saking bagusnya saya bingungnya berkata-kata Pak Ustadz ya. Enak wanginya bener Ibu. Elegan, soft. Iya, rekomen banget ini. Variannya varian Konstantinopel. Konstantinopel. Makanya nih kalau misalnya nyari yang seger, yang kalem, yang soft cocok banget.